Nah, tadi kita sudah menonton video mengampuni adalah tindakan yang terpuji. Sekarang kita melihat pengampunan eh, menurut atau arti pengampunan secara umum. Mengampuni berasal dari kata akar kata ampun. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kata ampun berarti pembebasan dari tuntutan karena melakukan kesalahan atau keliruan. Kata berarti memberi ampun atau memaafkan. Artinya adalah ada kata memaafkan di sana. Artinya mengampuni sinonimnya itu adalah memaafkan. Jadi mengampuni berarti kesediaan memaafkan kesalahan orang lain dan tidak akan mengungkitnya kembali. Jadi ketika kita mengampuni orang lain, yang paling penting adalah tidak mengungkit kembali. Jadi itu yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Arti pembebasan dari tuntutan. Jadi kalau namanya pembebasan dari tuntutan, tidak diungkit lagi kesalahan itu, ya. Jadi dengan demikian mengampuni berarti tidak akan memberi maaf. Maka jadi ketika kita nonton video memaafkan anak yang bersalah, dia memaafkan, sehingga ketika dia meminta maaf, saya percaya ketika kita datang meminta maaf terlebih dahulu, kita pasti dimaafkan. Kalau tidak dimaafkan, minta maaf lagi. Nah, inilah kata mengampuni. Ya, ampun. Dengan kata lain, tindakan memberi maaf kepada orang lain karena salah atau keliru. Tadi kan ini saya pakai tangan. Melakukan kesalahan atau keliruan. Jadi karena ada salah, keliruan itu harus kita memaafkan. Ya. Tentu bukanlah perkara yang mudah dilakukan, namanya memaafkan tadi. Kesulitan mengampuni karena ini. Kesulitan mengampuni itu karena munculnya perasaan tinggi hati. Ini negatif ya. Karena ada rasa tinggi hati, egois dan sakit hati yang begitu dalam. Jadi untuk mengampuni itu jadi terasa sulit. Karena sulitnya ini hubungan jadi rusak anak-anak Bapak. Jadi kalau anak Bapak sudah tidak mengampuni orang lain, itu mungkin sudah terlalu tinggi hati. Merasa aku yang benar kok. Adikku dibela terus sama mama. Aku nggak dibela. Aku yang benar kok. Kenapa adikku yang dibela? Sering seperti ini yang terjadi. Contoh-contoh seperti ini yang kamu hadapi. Mungkin juga sama teman. Memang tidak perkara yang mudah. Sulit memang. Sulit bagi orang yang merasa tinggi hati. Dia merasa benar. Ada keegoisan, keakuan. Ego itu aku. Aku benar, Mak. Aku benar. Gurunya pilih kasih. Aku yang benar kok. Kok dia yang disayang, aku nggak disayang. Ada egois. Nah, jika seperti ini terjadi, hubungan akan retak. Hubungan akan hancur. Apa yang harus kita lakukan? Mari memaafkan. Relasi kita, hubungan kita itu harus segera dipulihkan. Ini arti mengampuni, ya. Jadi memang sulit memang karena ada rasanya. Pemulihan relasi akan terjadi apabila ada kesadaran untuk mengampuni. Nah, ini tadi, ya, kesadaran. Makanya kalau kita langkah-langkah pertobatan itu nanti kita pelajari nantinya di pelajaran berikutnya. Pertama harus sadar dulu, ya. Kalau dia nggak sadar, dia nggak akan mau mengampuni. Mungkin yang kedua harus mengerti apa kesalahannya. Nanti yang terakhir minta maaf. Ketika kita meminta maaf, kita berkomitmen tidak mengulangi, ya, atau tidak mengungkitnya kembali. Jadi dibutuhkan kemauan. Perhatikan sini, ada kemauan. Jadi kalau
ada kemauan dalam dirimu untuk memaafkan orang lain, percayalah Tuhan akan tolong itu. Roh Kudus akan menolong. Dan usaha terus menerus dalam mengampuni. Belajar mengampuni artinya belajar menjadi pribadi yang ikhlas. Jadi orang-orang yang mengampuni, ketika kamu mengampuni seperti tadi dia mengampuni temannya, kamu akan disebut orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang tulus, ya. Jangan berbesar hati. Jadi kemampuan mengampuni akan membebaskan dari luka-luka batin, seperti iri hati, kepahitan, kekecewaan, kemarahan, dan kebencian. Dosa itu tidak timbul. Tetapi kalau kita tidak mengampuni, dia akan berakar. Kalau sudah berakar, dia akan bertumbuh sampai masuk, ya. Makanya disebut dengan akar pahit. Jadi memang jangan sampai ke akar pahit. Jangan sampai ada orang bilang, wah sampai di liang kubur, kamu tidak akan kuampuni. Dosa yang timbul. Ketika masa penghakiman, Tuhan tempatkan dia di tempat yang seharusnya dia terima. Jangan sampai menyimpan dosa. Mari ampuni. Ya, belajar ikhlas. Belajar ikhlas. Ikhlas ini sangat diperlukan. Di rumah pun kamu bersama dengan adik-adikmu, bersama dengan orang tua, jadi ikhlas. Jangan jadi merasa ada rasa egois, ada rasa tinggi hati, itu jangan, ya. Nah, jadi Bapak simpulkan adalah dari penjelasan kita, mengampuni dalam arti umum artinya adalah memaafkan kesalahan orang lain. Jadi belajar untuk memaafkan kesalahan orang lain. Kamu sudah masuk dalam mengampuni. Kamu akan bebas dari dosa. Kamu akan bebas dari kepahitan, kekecewaan. Mari belajar mengampuni. Kita masuk yang bagian B, pengertian mengampuni menurut Alkitab. Ya, nanti kita akan belajar menurut perjanjian baru arti mengampuni apa, menurut perjanjian lama arti mengampuni apa, ya. Kita masuk perjanjian lama. Dalam yang pertama, kapar. Dalam bahasa Ibrani-nya artinya adalah penebusan dan sering dipakai untuk menjelaskan hal-hal yang berhubungan dengan kurban. Kata ini berarti pendamaian sudah terjadi. Dan anak bisa baca di rumah, masuk 78 ayat 38. Yang kedua, dalam perjanjian lama arti mengampuni. Ini arti mengampuni ya, adalah nasa. Itu dalam bahasa Ibrani. Artinya adalah membawa, menggambarkan dosa diangkat dari si pendosa lalu dibawa jauh, ya. Ada pengangkatan dosa dan dibawa jauh. Artinya diampuni. Arti ampun. Mengampuni dalam perjanjian lama. Yang ketiga, nanti kita baca ayatnya, salak. Dalam bahasa Ibrani salak artinya mengampuni juga. Kita baca dulu dalam Keluaran 32 ayat 32. Mari baca Alkitab. Keluaran 32 ayat 32 baca, nanti kamu baca dulu di rumah. Keluaran pasal 32 ayat 32 berkata seperti ini. Tetapi sekarang kiranya engkau mengampuni dosa mereka itu, dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah kau tuliskan. Tadi sudah kita baca, hapuskan. Jadi konsep mengampuni dalam perjanjian lama tidak terlepas dari dosa. Karena ada dosa, harus diampuni. Nah, sekarang dalam perjanjian baru, kata yang dipakai untuk arti mengampuni antara lain adalah apoloi, dalam bahasa Yunani membebaskan dari malapetaka atau malapetaka. Yang kedua karijomai, ini dalam bahasa Yunani ya, perjanjian baru dalam bahasa Yunani mengampuni karena anugerah. Yang ketiga paresis Yunani, remisi membiarkan dosa tanpa menghukum. Yang ketiga apesis, artinya adalah pengampunan, pembebasan dari hukuman atau tuntutan. Ini tadi sudah kita bahas di arti mengampuni, ya. Jadi kita diampuni oleh Tuhan itu karena anugerah. Jadi konsep pengampunan dalam perjanjian baru terletak pada anugerah Allah. Kita dibebaskan semua daripada Allah.